wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bila jamil awliya wal anbiya wa syuhada wa sholihin khususan Sayyidi Syamsul Qadir Jilani radhiyallahu anhu al-mu'allif hadha al-kitab Jazilul al-Nalibari Qudasawwi Qurul Aziz wa nafa'alahu Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fil majmu'i yustahabbu liman tarakal jum'ata bila udrin ayyatasaddaqa bi dinarin aw nisfahu. Ini khabari Abi Dawud wa ghairihi. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan disunatkan bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan tanpa udzur. Tidak ada udzur tapi tidak melaksanakan sholat Jumat. Ayyatasaddaqa bi dinarin, untuk bersedekah 1 dinar. 1 dinar itu kalau negara yang sekarang masih mata uangnya pakai dinar, salah satunya negara Oman, itu dinar Kuwaitnya, dinar itu Kuwait. 1 dinar itu bisa hampir 40.000. 1 dinar itu bisa sampai hampir 40.000. Ya, kalau mau diluruskan ya gocap lah. Sedekah gocap kalau nggak melaksanakan Jumat dan tanpa udzur. Jadi walaupun itu dosa ya, karena meninggalkan hukum fardu ain bagi laki-laki. Hukum fardu ain kan kalau ditinggalkan berarti dosa. Walaupun diganti dengan sholat zuhur, ya, tetapi juga disunatkan untuk membayar denda sedekah, ya, membayar sedekah satu dinar. Ini dilatar belakangi oleh beberapa hadis sebagaimana disebutkan di dalam kitab Az-Zawajir, akhraja Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah serta Imam Hakim. Man tarakal jum'ata min ghairi udhrin falyatasaddaq bi dinarin. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur, maka bersedekahlah 1 dinar. Fa'ilam yajid fanisfu dinari. Kalau tidak menemukan 1 dinar, maka separuhnya. Wa fi riwayatin lil Baihaqi, dan di dalam satu riwayat milik Imam Al-Baihaqi, bidirhamin aw nisfi dirhamin. Dirham itu lebih rendah dari dinar, dengan 1 dirham atau setengah dirham. Aw sha'in aw muddin, atau 1 sok. 1 sok itu sama dengan kita membayar zakat fitrah. Berapa tuh? 3 liter setengah. 3 liter setengah atau separuhnya, berarti 1,75. 1,75. 1 kilo 1 liter 2 liter kurang dikit ya, 2 liter kurang.
Mudin, atau satu mud itu segini, kira-kira 1 liter. Satu mud itu kira-kira 1 liter. Sedekah 1 liter. Wa bi ukhra li Majah mursalatan, hadisnya hadis mursal. So'in atau 1 sok gandum. Onis biso'in atau separuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selesai kita membahas tentang jamaah dan sholat Jumat yang hukumnya ketika ditinggalkan tidak berdosa apabila ada uzur. Diakhiri dengan pernyataan tadi, jika meninggalkan tanpa uzur maka dianjurkan untuk membayar sodakoh 1 dinar. Ya. Nah, itu ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan boleh 1/2 dinar atau 1 dirham atau 1/2 dirham, atau sodakoh dengan beras 1 sok, jadi liter setengah, atau 1 mud 1 liter. Kalau tidak mampu bayar 1 liter beras atau 3 liter setengah. Nah, itu kalau meninggalkan sholat Jumat. Faslun fi sholatil Jum'ati, di dalam menjelaskan tentang sholat Jumat. Nah, ini kita sudah berbeda pembahasannya. Sekarang kita akan bahas tentang sholat Jumat. Hiya fardu ainin inda istima'i syara'itiha. Hukum sholat Jumat itu fardu ain ketika telah berkumpulnya beberapa syarat-syaratnya sholat Jumat. Jadi kalau kita memenuhi persyaratan itu, maka hukum menjalankan sholat Jumat fardu ain. Ini didasari dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati li yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Saya baca syaratnya di sini. Wa min syuruti wa min bayani syara'itiha wujudiha wa syara'itu sihhatiha. Jadi nanti yang akan dibahas adalah tentang syarat wajibnya, syarat sahnya, dan menjelaskan tentang adab-adabnya. Wa hiya khosaisu hadhil ummah. Ingat ini. Salat Jumat itu termasuk karakteristik umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi di sini tidak pernah disyariatkan sebelumnya. Nabi-nabi terdahulu tidak ada syariat tentang sholat Jumat, gak ada. Karena ini termasuk khosaisu hadhil ummah. Sholat Jumat itu termasuk khosais, karakteristik umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di umat-umat terdahulu tidak ada sholat Jumat. Maka kalau sampai kita tidak melaksanakannya, kita berarti tidak masuk dalam ciri gitu kan. Karena sholat Jumat itu cirinya umat Kanjeng Nabi khosais. Walaysat dhuhran maksuratan wa in kana waqtuha waqtahu. Salat Jumat itu bukan salat zuhur yang dikosor, bukan. Kan 2 rakaat. Bukan salat zuhur yang dikosor. Jadi supaya jangan sampai salah paham. Nanti menjelaskan ini kepada anak-anak, sholat Jumat itu kan sholat zuhur yang diringkas. Enggak. Ini syariat tersendiri. Bukan sholat zuhur yang diringkas. Bukan. Walaupun waktunya dikerjakan di waktu zuhur. Bal sholatun mustaqillah. Tetapi sholat Jumat itu adalah sholat yang menyendiri. Sholat tersendiri. Bukan zuhur, bukan. Walaupun dikerjakannya di waktu zuhur, tapi sholat Jumat tidak disebut sholat zuhur. Jadi jangan salah paham, ya. Nanti dikira bahwa sholat Jumat adalah zuhur yang dikosor, bukan. Tetapi sholat mustaqillah, sholat yang tersendiri.
li'annahu la yughna anha, karena ini sudah disebut cukup dengan istilah sholat Jumat, bukan sholat Zuhur lagi. Waliqali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu al-jum'atu rak'atani tamamun ghairu qasrin, dan karena ada ucapan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan al-jum'atu rak'atani tamamun ghairu qasrin, sholat Jumat itu berrakaat sempurna, bukan dikosor. Artinya bukan 4 berubah menjadi 2, bukan, tapi memang sudah sempurna dengan 2 rakaat. Ala lisan nabiyyikum, atas lisan nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, wa qad khaba man iftara, maka merugilah orang-orang yang mendustakan. Jadi kalau ada orang ngomong tanpa dasar sholat Jumat itu adalah kosornya sholat zuhur, itu bohong. Dan orang yang mengucapkan itu khaba, rugi, orang yang merugi. Rawahul Imam Ahmad wa ghairuhu. Wa mimul jum'ati tadumu wa taskunu wa taktah, tutumu wa tuskanu wa tutkam. Mimnya lafaz Jumat itu bisa dibaca 3. Bisa Jum'ah, mimnya mati. Bisa mimnya domah, Jumu'ah. Jumu'ah, mimnya domah. Bisa dengan mim itu dibaca fathah, Juma'ah. Jadi kalau ada orang menyebut sholat apa? Sholat Juma'ah, nggak salah Pak. Atau sholat Jum'ah, atau Jumu'ah. Mimnya lafaz Jumat bisa dibaca 3 harokat, dibaca 3 harokat ya. Bisa Jum'ah, Jumu'ah, Juma'ah ya. Jum'ah, Jumu'ah, Juma'ah, 3-3-nya boleh ya. Oh, mau kemana? Saya mau sholat Jumu'ah, nggak apa-apa. Atau Juma'ah, nggak apa-apa. Atau Jum'ah, nggak apa-apa ya. Ada yang membaca kasroh Pak. Jadi ada satu hikayah membaca mimnya di kasroh, berarti Jumi'ah. Sholat apa? Sholat Jumi'ah. Cuma ini jarang dipakai. Yang fathah saja jarang ya. Kebanyakan domah sama mati. Kalau Jumu'ah, yaumil Jumu'ati angsit, itu ada. Atau Jum'ati angsit. Jadi ada yang pakai mati, ada yang pakai fathah, ada yang pakai domah, bahkan ada yang riwayat pakainya kasroh Jumi'ah. Wajamuha Jum'atun, Jumu'atun, wadiluha di ismil yaum, wa amma ismul usbu wa huwa bisyukur lahu. Jadi kalau dibacanya Jumu'ah, Juma'ah, Jum'ah, Jumi'ah, ini disebut hari Jumat. Tapi kalau yang dimaksud sepekan, kalau kita sepekan kan seminggu, gitu ya Pak. Nanti kita bayar seminggu, nanti kita seminggu lagi gitu ya. Kalau kita sepekan bilangnya seminggu, karena liburnya hari Minggu. Kalau di Saudi sana nggak ada seminggu Pak, adanya sejumat, sebab liburnya hari Jumat. Sampai sejumat. Nah, kalau kita mengatakan sejumat, yang dimaksud bahwa Jumat itu adalah sepekan, maka mimnya harus mati. Dipastikan mimnya pakai mati. Jadi kalau menyebut 1 pekan di sana, berarti 1 Jumat, itu pasti mimnya mati. Nggak boleh dengan kata Jumu'ah, nggak boleh Juma'ah, nggak boleh Jumi'ah. Kita kan ada hari Minggu Pak. Hari Minggu, ada seminggu. Nah, di sana nggak ada seminggu, karena liburnya hari Jumat. Hitungnya hari ketemu hari, Jumat ketemu Jumat. Jadi adanya sejumat. Nah, kalau yang dimaksud Jumat itu 1 pekan, maka
mimnya mati. Jum'ah itu aja kalau yang dimaksud sepekan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dipanggil atau diundang lis-sholati untuk melaksanakan sholat di yaumil jum'ati di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Fas'au maka berjalanlah ila dzikrillah menuju kepada sholat Jumat, ya, menuju kepada sholat Jumat. Wa dzarul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Wajhul dilalah annal murada bil dzikri fiha as-sholatu majazan. Jadi dari kalimat fas'au ila dzikrillah, wajah dilalahnya atau yang menunjukkan dalilnya adalah yang dimaksud dengan apa yang disebutkan di dalam kata ila dzikrillah, yang dimaksud dengan kata adzikru di dalam ayat itu adalah as-sholat. Jadi fas'au ila dzikrillah, maka berjalanlah menuju sholat. Zikir itu diartikan sholat secara majaz, karena kalau tidak diartikan secara majaz, ada orang yang salah pengertian. Kayak orang-orang kejawen, Pak, sing penting eling. Jadi fas'au ila dzikrillahi, maka berjalanlah menuju zikir. Zikir itu kan artinya eling. Jadi nggak mau sholat Jumat, sebab perintahnya di situ, maka berjalanlah untuk eling. Jadi yang penting eling. Nah, ini kalau itu diartikan secara zahir, maka nggak ada kewajiban sholat Jumat. Kenapa? Karena kalimatnya di dalam Al-Quran itu bukan untuk sholat, tapi untuk zikir. Fas'au ila dzikrillah, maka berjalanlah untuk eling kepada Allah. Berarti nggak perlu sholat Jumat, cukup eling. Makanya kalimat itu majaz, ya. Walaupun yang disebutkan zikir, ingat kepada Allah, itu majaz, artinya adalah sholat. Sebab apa? Di dalam sholat ada zikrullah, ingat kepada Allah. Itu. Jadi itu penyebutan secara majaz. Wakila al-khutbah, menurut sebagian pendapat ulama, bahwa yang dimaksud dengan zikrullah itu adalah khutbah. Makanya khutbah itu wajib didengarkan, ya. Karena zikrillah sebagian ulama mengatakan khutbah sholat Jumat. Fa umira bisa'yi, maka diperintahkan untuk berjalan. Wa dhahiruhu al-wujub. Kalimat fas'au, ya, perintah untuk berjalan. Kalau perintah di dalam Al-Quran, jika dimutlakan, maka dilalahnya atau dalilnya akan menunjukkan wajib. Maka fas'au di sini wajib dilalah al-wujub. Wajah dilalahnya adalah wajib. Maka sholat Jumat itu hukumnya wajib. Fas'au ila dzikrillah. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Pergi menjalankan sholat Jumat itu wajib ala kulli muhtalimin, bagi setiap orang yang sudah balik. Ini kalau diartikannya pakai arti yang zahir, muhtalimin itu artinya orang yang bermimpi mengeluarkan air mani. Wah, kalau ini diartikan zahir bahaya, Pak. Sholat Jumat itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi keluar air mani. Berarti kalau nggak mimpi keluar air mani nggak wajib, itu ya. Jadi akhirnya apa? Ya, kalau ngertiin hadis nggak pakai ilmunya ya begitu, Pak. Akhirnya apa? Akhirnya kudu keluar air mani dulu berangkat sholat Jumat.
Padahal maksudnya ala kulli muhtalimin itu bagi orang yang sudah akil balik, sudah berakal dan balik, itu loh. Artinya bagi bocah yang belum balik belum wajib. Cuma bahasanya ala kulli muhtalimin atas setiap orang yang bermimpi keluar air mani. Nanti gak jumatan kalau gak mimpi-mimpi gitu kan. Bukan begitu artinya. Ala kulli muhtalimin itu maksudnya adalah orang yang sudah mukallaf, berakal dan sudah balik. Wa qala alaihi salam al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Salat Jumat itu adalah hakun wajibun, hak yang wajib atas setiap orang Islam di jama'atin, di dalam berjamaah. Jadi nggak ada sholat Jumat sendirian, nggak ada. Ya. Kewajibannya adalah kewajiban yang harus dilakukan secara berjamaah. Nah, makanya nanti ada ketentuan-ketentuan tersendiri karena kewajiban ini berjamaah. Ya, dan ukuran berjamaah itu minimal dia mendapatkan 1 rakaat. Minimal mendapatkan 1 rakaat. Ya. Nanti kita bahas lebih dalam. Illa arba'atan, kecuali 4 orang. Siapa? Abdul mamluk. Pertama, hamba sahaya yang masih dalam ikatan perbudakan, ya. Kemudian awimro'atun, bagi wanita tidak wajib. Kemudian ausobiyun, atau bagi anak kecil itu tidak wajib. Maridun, atau orang yang sedang sakit, tidak wajib, ya. Qalu wa in tajtima'i syara'iha ay syara'itu wujudiha min madhkurah min ad-dhukurati wal hurriyah was-sihah wal istiqam, ya. Syarat yang dimaksud dengan kumpulnya beberapa syarat maksudnya adalah syarat wajib. Seperti apa? Harus orang laki-laki, sebab tadi kalau perempuan tidak wajib. Hurriyah, merdeka, sebab tadi budak tidak wajib. Kemudian sihah, harus dalam kondisi sehat, sebab tadi orang sakit tidak wajib. Wal istiqon, dan domisili, ya, menjadikan tempat tinggal di lingkungan yang dia jadikan sebagai tempat yang untuk menetap seterusnya, bukan musafir. Kalau begitu berarti musafir wajib Jumat enggak? Tidak wajib, ya. Sebab tidak mustautin, tidak bertempat tinggal. Kalau pengertian tidak wajib ini, Pak, ini bukan berarti kalau melaksanakan tidak sah. Jika dia melaksanakan, dia sah-sah saja. Tapi tidak seperti laki-laki fardu ain. Kayak misalnya ibu-ibu sholat Jumat. Bagaimana hukumnya ibu-ibu sholat Jumat? Kan dikatakan tadi tidak wajib. Iya, tidak wajib, tetapi kalau ibu-ibu melaksanakan hukumnya sah. Dan mendapatkan kesunatan sholat berjamaah Jumat, dapat sunat. Terus wajib mengkodok nggak dengan sholat zuhur? Ya tidak. Jadi suatu saat boleh Pak istri diajak sholat Jumat, nggak apa-apa. Dapat nggak kesunatan? Dapat kesunatan. Nah, jadi bedanya begini, kalau laki-laki mah fardu ain, ya, laki-laki kan fardu ain. Kalau perempuan sunnah, tapi ketika perempuan itu melaksanakan, ya sah. Sholat Jumatnya sah, karena sholat Jumatnya sah tidak perlu diganti dengan sholat zuhur. Gitu Pak. Jadi nanti ruang musola sebelah kanan isi jamaah wanita sholat Jumat, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Memang kalau di sini jarang yang melakukan. Kalau di Mekah, di Madinah banyak. Di Mekah, Madinah itu sholat Jumat perempuan juga ikut, kecuali orang Indonesia yang nggak ngaji. Asal hari Jumat nggak mau ke masjid, nggak mau Jumatan. Kan itu yang wajib bagi laki-laki. Iya, yang wajib bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan melaksanakan sunnah.
sah Jumatnya dan tidak perlu mengulang dengan sholat, tidak perlu, tetap dapat nilai pahala sunnah. Nah, jadi kayak sholat jamaah biasa itu. Kalau laki-laki kan fardu. Wa awwalu man wa furidat di Makkah. Salat Jumat itu diwajibkan di Mekah. Ya. Walam takum bihal liqfaqdil adad. Tapi tidak pernah didirikan sholat Jumat itu di Mekah. Padahal kewajibannya sudah ada di Mekah, tapi belum pernah dilakukan sholat Jumat di Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Kenapa? Lifaqdil adad, karena tidak adanya jumlah. Kan syaratnya harus 40 orang, Pak. Tidak ada jumlah jamaah yang cukup untuk menyelenggarakan sholat Jumat, sehingga tidak dilakukan sholat Jumat di Mekah. Di samping memang situasinya yang belum aman, itu kan. Rasulullah kalau sebelum hijrah itu ada dalam intimidasi, ada teror dari orang-orang kafir Mekah, sehingga walaupun sudah diwajibkan, karena syarat-syaratnya belum terpenuhi, tidak pernah dilakukan. Nah, wali anna syi'arha al-idhar, dan karena syiarnya Jumat itu adalah al-idhar, harus menyatakan, ya, harus memviralkan, harus nyata kelihatan oleh orang-orang sedang sholat itu. Makanya kenapa sholat Jumat itu walaupun siang hari itu diucapkan atau dibacakan qiraahnya dengan suara jar, dengan suara keras. Kenapa? Karena syiarha al-idhar. Syiarnya Jumat itu adalah al-idhar, menampakkan, menjelaskan. Sehingga bacaannya pun dengan suara keras. Walaupun itu kan sholat siang hari, biasanya sholat siang hari kan sirri, tapi Jumat tidak. Nah, wa kana mustahfiyan fiha. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu merahasiakan. Ya, mustahfiyan itu artinya nggak ngumpet-ngumpet gitu, Pak. Ya, ngumpet-ngumpet di Mekahnya, ngumpet-ngumpet, sholat juga ngumpet-ngumpet. Sehingga walaupun kewajiban itu sudah diturunkan, jadi diturunkannya kapan sebenarnya? Ya seiring dengan kewajiban sholat 5 waktu, di situ sudah ada kewajiban sholat Jumat. Berarti kapan? Ya semenjak Rasulullah Isra Mi'raj. Kewajiban Jumat sudah ada semenjak Isra Mi'raj. Tapi kenapa Rasul tidak melaksanakannya? Ya itu karena Jumat itu syiarnya adalah al-ibham, dijelaskan oleh Rasulullah kepada halayak ramai, dan ini tidak memungkinkan. Rasul tetap merahasiakan masih ibadahnya kepada Allah, sholatnya masih tetap dalam posisi rahasia, sehingga tidak ketemu, Pak, juga jamaah kumpul seperti ini nggak ada. Karena ini berarti melaksanakannya secara terang-terangan, dan itu dapat ancaman dari kalangan orang-orang kafir, gitu loh. Makanya tidak dilakukan walaupun sudah diwajibkan, karena tidak memenuhi syarat. Wa awwalu man aqama bil Madinati qabla al-hijrah As'ad bin Zurarah. Nah, sahabat Nabi yang tinggal di Madinah itu ada yang sudah melaksanakan sholat Jumat, padahal Rasul belum hijrah. Siapa? As'ad bin Zurarah itu sudah melaksanakan sholat Jumat sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kenapa dilakukan di Madinah? Di Madinah situasinya aman, tidak ada teror, tidak ada intimidasi dari orang-orang kafir, sehingga walaupun Rasulullah belum sampai ke Madinah, ini As'ad bin Zurarah sudah melaksanakan sholat Jumat. Ini menunjukkan bahwa turunnya perintah untuk melaksanakan sholat Jumat itu di Mekah.
di kurbatin ala mailin minal Madinah, di tempat yang dekat 1 mil kira-kira dari kota Madinah, ya. Wa sholatuha afdhalus sholawati, sholat Jumat itu termasuk sholat yang paling utama, yang afdol. Wa sumiyat bidzalika lijtima'in nasilah, dinamakan sholat Jumat karena ada kumpulan manusia, ada berkumpulnya manusia, sehingga disebut Jumat. Itu karena ada perkumpulan, ya. Makanya kalau ada pengumuman di mimbar, biasanya kan ada pengumuman, Pak, ya. Pengumuman ini sering salah, ya. Jadi dia bilang yang ngumumin itu, Pak, sudah waktunya kita menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Jadi nggak perlu, Pak, pakai kalimat secara berjamaah, itu nggak perlu. Sebab kalau Jumat itu pasti jamaah. Jadi nggak usah diumumin, marilah kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Itu nggak perlu pakai kalimat secara berjamaah. Lebay namanya. Sholat Jumat mesti jamaah, nggak ada sholat Jumat sendirian. Cukup sholat Jumat gitu aja, ya. Karena makna Jumat itu artinya jamaah. Jumat itu artinya jamaah. Jadi kalau ditambah secara berjamaah itu kelebihan kalimatnya, ya. Kelebihan kata. Jadi sholat Jumat gitu aja, nggak ditambah secara berjamaah, nggak perlu. Udah cukup dengan kalimat sholat Jumat. Oh ya, anna Adam istama'a fiha ma'a Hawa min Musdalifah. Atau kenapa disebut sholat Jumat? Ini ternyata sejarahnya dikaitkan dengan Nabi Adam dari Siti Hawa. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan di bumi, itu Allah pisahkan. Nabi Adam itu diturunkan di Jabal Judi di India, ya. Sementara Siti Hawa di Jeddah, ya. Nah, dalam pencariannya akhirnya Allah pertemukan, ya. Allah kumpulkan di Musdalifah, ya, di Musdalifah. Di riwayatin di Arafah, tempatnya di Jabal Rahmah. Akhirnya setelah itu hidup dan tinggal di Musdalifah. Jadi itu riwayat kenapa disebut Jumat, berarti ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa hari Jumat. Walidzalika sumiyat Jum'an. Nah, dengan demikian maka disebut hari Jumat, ya. Musdalifah, Musdalifah itu disebut Jumu'ah. Jadi ada yang mengatakan Musdalifah itu nama lainnya apa? Jumu'ah. Jumu'ah, bukan Jum'ah, Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatuha afdhalus sholawat wa yawmuha aidan afdhal ayyamil usbu'. Dan hari Jumat itu termasuk hari yang paling utama, ya. Afdhalul ayyamil usbu', dalam satu pekan hari yang paling utama adalah yaumul Jumat, hari Jumat. Wa khairu yaumin tala'at fihi syams, dan hari terbaik ketika matahari terbit. Ya, pagi hari matahari terbit, kok harinya hari Jumat, itu hari terbaik, ya, hari terbaik. Sayyidul ayyam, ya, anna yaumal Jum'ah, hari terbaik. Ya'tiqullahu bihi sittumi'ati alfin atiqin minan nar. Di hari Jumat Allah memerdekakan 600.000 hamba dari api neraka. Setiap hari Jumat ya, Allah memerdekakan 600.000 hamba dari api neraka. Ini hebat banget. Makanya jangan sampai melewatkan hari Jumat kok kita nggak ibadah. Sempatkan ibadah, ya, di hari Jumat. Kenapa? Di hari itu Allah sedang membuka peluang untuk 600.000 hamba akan dibebaskan dari siksa api. Kalau sampai Jumat kok nihil, nggak baca sholawat, yang nggak baca Quran,
yang nggak mau wirid apa kayak sholat sunnah apa, kok nggak mau dari Jumat rugi ya, karena di hari itu Allah sudah membuka peluang 600.000, banyak cuma 600.000 hamba akan dibebaskan dari api neraka. Man mata bihi kutiba lahu ajru syahid. Barang siapa yang wafat dari Jumat dicatat untuknya pahalanya orang yang mati syahid. Pahalanya orang yang mati syahid. Wa budiya fitnatan nari, dan dijaga dari fitnah neraka, ya, dari fitnah neraka. Qala Sayyidina al-Qutbul Haus Sayyid Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, iklam as'adakallah anna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat disebut sayyidul ayyam, ya, hari pimpinannya hari. Pimpinannya hari itu hari Jumat. Walahu syarafun indallahi azimun. Jumat memiliki kemuliaan di sisi Allah. Wa fihi khalaqallahu Adam alaihissalam. Di hari Jumat Allah menciptakan Sayyidina Adam, Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan di hari Jumat. Wa fihi yuqimus sa'a. Dan di hari Jumat ini juga akan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu artinya hari Jumat. Wa fihi yu'danu li ahli jannati fi ziyaratihi. Dan di hari Jumat bagi ahli surga itu boleh untuk berziarah. Jadi keliling-keliling, Pak. Ahli surga itu setiap hari Jumat itu berkunjung, ya. Dikasih kesempatan untuk bisa berkunjung, saling berkunjung. Wal malaikatu tusamma yaumal Jumat, tusammi yaumal Jumat yaumal masjid. Para malaikat itu memberi nama hari Jumat sebagai hari bertambah, hari bertambah. Likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmah. Kenapa? Karena di hari Jumat itu banyak sekali Allah membuka, ya, pintu-pintu rahmat. Dibuka pintu-pintu rahmat, dibuka banyak pintu-pintu rahmat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para malaikat menyebutnya sebagai Yaumul Mazid. Hari Jumat itu Yaumul Mazid, hari yang bertambah. Kenapa bertambah? Karena di hari itu Allah membuka pintu-pintu rahmatnya. Dan wa yafidu minal fadli, dan anugerah Allah itu luber. Jadi anugerahnya disebar kemana-mana. Jadi kalau ingin kita mendapatkan anugerah, mendapatkan rahmat, maka muliakan hari Jumat, ya. Dengan cara apa? Menjadikan Jumat sebagai hari istimewa untuk banyak taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabsutu minal khair, dan Allah menyebar kebaikan-kebaikan di hari Jumat. Wa fi hadzal yaum sa'atun syarifatun yustajabu biha du'a mutlaqan. Di hari ini ada waktu yang mulia yang di setiap doa itu akan diijabah secara mutlak. Cuma waktunya ini memang dirahasiakan pada hari Jumat. Dalam satu riwayat ternyata waktu itu yang lebih banyak dijelaskan oleh orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pembuka hatinya untuk bisa melihat rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga diketahui ternyata waktu yang singkat itu adanya di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah itu waktunya singkat. Sempatkan berdoa di waktu itu. Waktu di antara dua khutbah. Sempatkan berdoa di waktu itu. Apapun yang diminta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, kalau begitu bilang rugi dong. Orang-orang pada khutbah dia baca sholawat. Sholawat itu doa, ya.
Wa minan du'ai as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bagian dari doa itu juga sholawat kepada Nabi. Karena kalau kita berdoa nggak pakai sholawat, ya doanya juga nggak nyampe. Ya. Harus tetap baca sholawat. Makanya Bilal kalau sudah baca sholawat sempetin baca doa, walaupun singkat tetap baca doa. Kenapa? Karena di saat antara dua khutbah itu di antara dua khutbah itu adalah waktu yang istimewa, yang mustajab. Jadi itu disempatkan. Wahya mubhamatun fi jami'il yaum. Nah ini waktu yang istijabah itu, yang diijabahnya doa itu di hari Jumat adalah mubham. Mubham itu artinya tidak dijelaskan, ya. Artinya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kapan ini? Supaya apa? Supaya di hari Jumat itu punya perhatian secara khusus. Bisa jadi malam hari, bisa jadi pagi hari, bisa jadi siang hari. Ya. Karena mubham, ya tujuannya supaya kita menjadikan waktu itu sebagai waktu yang istimewa. Sama ketika Allah kenapa merahasiakan Lailatul Qadar, gitu kan? Kalau ditentukan Lailatul Qadarnya, tepat waktunya, orang nggak bakalan mau taraweh. Nanti aja pas Lailatul Qadar, gitu kan? Cukup. Kenapa dirahasiakan? Supaya tarawehnya selesai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tarawehnya semangat, qiyamul lailnya semangat. Kenapa? Karena dirahasiakannya Lailatul Qadar. Jadi kenapa waktu sholat Jumat, waktu mustajabah di hari Jumat itu dirahasiakan? Supaya kita punya perhatian secara utuh. Asal masuk waktu Jumat mulai pada asar, ya sampai kita menjalankan sholat Jumat itu kita jadikan waktu itu istimewa untuk lebih banyak berzikir. Karena waktu yang mustajabnya itu mubham. Mubham itu artinya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bisa belum? Sudah? Baik, mari kita tutup pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa waffaqna 'alaina qur'an alimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.